Bang Dio, ini kan belum lama ini nih kita Mirzani ini melakukan panggilan video call kepada Dr. Oki Pratama nih. Namun pada saat itu memang Dr. Oki ini sedang melakukan live shopping di salah satu platform gitu. Mungkin menurut Bang Dio ini sebenarnya hal ini tuh sebenarnya sah-sah aja atau malah menyalahi aturan dari lapas? Kita mulai lagi mengenai aturannya atau mengenai hak-hak yang ada di lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Jadi dari zaman dulu lapas itu menyediakan warung telekomunikasi. Kalau tahun-tahun 95, 96, 97, 98 itu di lapas itu ada wartel. Jadi setiap yang ditahan atau yang masih dalam proses pidana menjalani masa hukuman, mereka diberikan hak untuk menelpon keluarganya melalui wartel yang disediakan dengan cara mereka membayar pakai wartel kan, telepon sambung ke keluarganya. Itu tahun-tahun itu belum ada yang namanya medsos, belum ada yang namanya video call. Jadi itu diperbolehkan karena menjadi hak dari para narapidana yang di lapas. Nah, sekarang ini ada perubahan teknologi, kemajuan teknologi informasi kan. Jadi ada yang namanya mekanisme video call. Nah, ini juga boleh disediakan oleh pihak lapas, menyediakan sarana-sarana buat komunikasi. Jadi sarana komunikasi sekarang kan melalui telepon, melalui video call. Sekarang kan ada dua, telepon dan video call. Nah, itu kan boleh karena disediakan dan boleh. Tapi ini syaratnya ada, yaitu mereka hanya boleh berkomunikasi dengan kerabatnya, dengan istri, dengan suami, dengan anak, atau dengan orang yang dicintai. Itu tidak untuk dipublikasikan kepada khalayak ramai, karena video call ini rentan dipublikasikan kan. Jadi mereka boleh itu dengan aturan-aturan yang dipahami bersama. Janganlah yang kemudian menimbulkan kegaduhan, menimbulkan sesuatu yang mencolok di masyarakat, di mana akhirnya lapas tercoreng namanya, kan begitu. Jadi itu boleh. Nah, kita kembali ke kasusnya Nikita Mirzani yang kemudian timbul di medsos. Dia lagi ngobrol dengan Dr. Oki, tapi kemudian disorot di medsos, di live TikTok atau live apa itu kita nggak tahu ya. Nah, ini kan secara kepatutan ini sudah kepada posisi menimbulkan kegaduhan. Karena harusnya kalau berkomunikasi ya boleh Dr. Oki berkomunikasi dengan Nikita Mirzani, video callan tuh boleh karena difasilitasi oleh pihak lapas, tapi tidak untuk kemudian terekspos di publik. Nah, sekarang siapa yang secara norma etik melanggar ini kan? Tentunya dia yang kemudian menyebarkan ini ke wilayah publik kemasyarakatan, gitu, kepada publik lah. Berarti kan yang ini kan Dr. Oki, dia yang sebenarnya melanggar, masih secara etik ya. Tapi kalau dia melanggar secara etik seperti itu, yang ditegur siapa? Tentunya yang ditegur Nikita Mirzani. Jangan begitulah, jangan membuat kemudian mendiskreditkan, akhirnya seolah-olah mendiskreditkan si pihak lapas, gitulah. Kalau video call lah dengan kerabat, nggak usah terpublikasi atau nggak usah kemudian akhirnya seolah-olah show of force begitu. Ini kan yang dipermalukan lapas. Akhirnya kan lapas mau nggak mau menegur. Karena Dr. Oki dia di luar dan ini belum merupakan suatu sanksi, suatu posisi melanggar peraturan hukum, tapi etik di wilayah lapas dilanggar otomatis oleh siapa? Oleh Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dia harusnya dia kan kasih tahu sama si yang dia video call itu, udah jangan terpublikasikan ya, karena nggak enak kan begitu. Harusnya itu adab-adab seperti itu di lapas juga ada adabnya sebenarnya, ada norma-normanya. Jangan sampai yang begini-begini terekspos. Nah, cuman kan terekspos. Jadi yang ditegur akhirnya Nikita Mirzani. Walaupun pihak lapas juga menyatakan ya memang boleh, tapi tidak dalam konteks yang terjadi seperti ini. Dirjen Pas itu kan juga bilang bahwa ini tidak melanggar, gitu kan, karena dia hanya melakukan panggilan video. Tapi memang ya kita juga nggak tahu. Tapi di masyarakat itu timbullah perdebatan yang pro kontra bahwa ini ada fasilitas spesial lah segala macam. Nah, menurut Bang Dio sendiri bagaimana? Ya kalau di lapas itu fasilitas itu ada, bahkan kantin pun kayaknya ada kecil-kecilan, musola ada, masjid ada, gereja ada, tempat menjahit ada. Namanya lembaga pemasyarakatan itu kan miniatur dari sosial kemasyarakatan yang dalam arti luas
dibikin dalam satu konteks kelompok bangunan yang terkunci. Jadi semuanya sebenarnya ada itu. Kandang ayam juga ada, pertamanan juga ada. Kenapa? Jet-jet ada, pola-pola pengajaran juga ada, bikin kerajinan juga ada. Itu di lapas ada, gitu. Jadi termasuk salon. Salon itu kan bagian dari kerajinan juga. Salon di Pondok Bambu kan itu ada salon-salon untuk melatih supaya orang yang sudah terpidana, yang wanita ini kemudian mendapatkan kalian khusus gitu. Jadi ada semua sebenarnya. Tapi itu dipakai untuk kepentingan peningkatan kualitas narapidana lapas yang kemudian di kemudian hari setelah keluar dari atau setelah bebas, dia bisa berprofesi atau bisa punya pekerjaan berdasarkan kalian yang diterima di lapas. Ini juga kan ada Zulfilia tuh Bang ya, yang soal narkoba, dia juga berkarya di dalam lapas itu sendiri. Nah itu kan difasilitasi juga oleh lapas itu sendiri. Mungkin ada syarat tertentu nggak sih Bang biar dia bisa bagaimana? Mungkin bisa nih kita juga bisa melakukan hal itu supaya di lapas dia ya nggak seperti ini lagi, nggak terulang lagi. Ya tentunya nanti ada, ini kan kewenangan lapas karena pemasyarakatan itu kewenangan dari Dirjen Pas kan. Jadi mereka punya wewenang bagaimana mereka mau upgrade kalian seseorang narapidana, bagaimana mereka mau upgrade perilaku narapidana yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik dengan cara-cara mereka yang mereka mengerti, yang mereka pahami dan yang bisa mereka lakukan untuk kepentingan kemaslahatan para narapidana ini kan gitu. Jadi ada aturan-aturan yang mereka buat. Tapi aturan-aturan itu jangan sampai mempengaruhi atau merusak norma masyarakat yang pada umumnya, yang pada pakemnya. Begini, jadi sampai sekarang masyarakat kita ini ya janganlah ada orang lagi di penjara tapi dia live TikTok sendiri atau dia main medsos kemudian terpublikasi. Itu berbahaya. Begitu, makanya itu tidak boleh. Tentunya itu di lapas sudah paham tidak boleh. Nah, ini yang disebut sebagai kecolongan. Ada orang melalui perantara orang lain akhirnya live kan begitu kan. Jadi seolah-olah video call dengan kerabat tapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan live yang semua orang bisa tahu. Ini yang kemudian disebut sebagai sebenarnya pelanggaran terhadap posisi aturan-aturan yang ada di lapas. Padahal aturan di lapas cuma boleh berkomunikasi dengan kerabat dan tidak terpublikasikan. Gitu. Baik melalui video call, baik melalui telepon biasa. Itu bebas atau bagaimana sih Bang untuk hotel khususnya itu? Ada batasan tertentu ya, hari ini boleh, besok jangan karena ganti-gantian kan. Jadi ada batasan dulu, ada batasannya. Tapi kalau yang terjadi ini kan akhirnya kan timbul kegaduhan karena masyarakat menilainya negatif. Nah ini harus dipahami oleh pihak lapas juga. Ini ketika masyarakat menilai negatif, normanya kan sudah menjadi norma yang dilanggar. Nah, negatif tadi kan pelanggaran norma. Akhirnya pihak lapas lah yang harus kemudian menjernihkan ini, menyatakan sebenarnya tidak boleh yang ada begitu-begitu. Kalau komunikasi boleh, tapi kalau sampai publikasi dalam arti luas sampai semua orang tahu itu tidak boleh. Karena itu akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Nah, kemarin Amarzoni juga bilang bahwa dia tidak bisa menghubungi kuasa hukumnya nih Bang, tidak bisa video call. Hakim juga mempertanyakan tidak bisa video call kah, tidak bisa komunikasi kah dan lain sebagainya. Dia ada di Nusa Kambangan gitu Bang. Apakah setiap lapas itu berbeda-beda aturannya atau bagaimana? Lapas pada umumnya sama, semua sama. Tapi kan kita nggak tahu, nggak bisa menghubungi itu ke dalam konteks apa. Kan itu kan kata sepihak. Bisa jadi dia nggak tahu nomor telepon pengacaranya atau pas dihubungin pengacaranya nggak ngangkat kan bisa jadi nggak bisa menghubungi kan. Atau dalam keadaan lain atau jaringan di wilayah kampung yang sehingga sinyalnya nggak ada kan selain begitu. Apalagi Nusa Kambangan sifatnya pulau, kadang-kadang ada aliran sinyal, kadang-kadang nggak ada. Nah itu harus juga diperhitungkan. Jadi kita juga jangan kemudian memakan mentah-mentah atau mencerna mentah-mentah apa yang disampaikan oleh seseorang, karena banyak hal yang kemudian mempengaruhi satu keadaan. Oke. Terakhir Bang, mungkin pesan Abang untuk Dokter Oki dan mungkin masyarakat di luar sana yang ya kalau misalkan ada telepon dari keluarga yang ada di lapas atau bagaimana tidak dipublikasikan, itu mungkin dari Abang sendiri pesannya. Ya itu mbaknya sudah bicara kan udah jelas itu kan, itu jawabannya begitu.